Singkirlah dariku brengsek. Teriak si penyerang sambil meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Jess. Ren sangat mengenali suara itu meski berada di dalam kegelapan. Benjamin, kaukah itu? Jess terlihat sangat kecewa dan melepas cengkeramannya sambil mendorong dengan sedikit agak kasar. Kau yang brengsek. Padahal aku sangat berharap benar-benar menangkap seseorang. Asal kau tahu, hari ini aku sangat kesal dan membutuhkan pelampiasan. Hentikan, kalian berdua, sudah cukup. Ren berdiri di tengah-tengah kedua pria itu sambil mengangkat kedua tangan dan memasang wajah seserius mungkin. Ben, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau ada di rumah ayahku? Aku bahkan tidak memiliki kuncinya. Bagaimana kau bisa datang ke sini dan keluar dari dalam rumah? Benjamin menerima pandangan Ren yang sangat muram dan menusuk. Gadis itu benar-benar tak percaya mendapati Ben berada di sana. Jess bersandar di pagar pelindung balkon berpura-pura tidak menghiraukan mereka. Dia memalingkan pandangan dari Ren dan Benjamin. Jess berusaha keras menutupi wajahnya menggunakan hoodie. Sesaat lalu ketika dia menggunakan kekuatan untuk mengepakkan sayap, secara bersamaan rune-rune di seluruh permukaan kulitnya ikut terbuka. Maksudku, apakah ayahku tahu kamu megang kunci rumahnya? Atau kau sebenarnya tahu di mana ayahku berada saat ini? Ren mendesak dan mendorong Benjamin sedemikian rupa hingga punggung pemuda itu menempel pada pintu. Mungkin kau sudah lupa bahwa selama kau tak pernah menjenguk ayahmu di rumah sakit, hampir setiap minggu selalu kusempatkan datang ke sana untuk menjenguknya, Ren. Tuan Orwell sudah seperti orang tuaku sendiri. Apa Jess melukaimu? Ren melihat Benjamin terus memegangi pergelangan tangannya yang tadi dicengkeram Jess. Tapi sepertinya kau baik-baik saja. Ren membasahi bibirnya menggunakan lidah dengan cepat. Aku baik-baik saja. Benjamin tertawa dengan suara tajam dan tidak senang. Ren, bisa kau bayangkan apa saja yang telah aku lalui selama beberapa hari terakhir ini. Terakhir kali aku melihatmu, kau meninggalkan klub bersama pria asing yang terlihat sangat mencurigakan dan mengabaikanku begitu saja. Kau merajuk sekarang, sinir Jess. Benjamin berdiri tegak, dia bahkan membalas Ren dengan mendorongnya balik. Aku menghubungi ponselmu berulang kali dan kau tak menanggapi sama sekali. Aku pergi mencarimu ke rumah sakit dan kau tahu apa yang aku dapatkan di sana. Ren tahu jawabannya karena dia juga mendapatkan hal yang sama ketika pergi ke rumah sakit belum lama ini. Dan ternyata selama beberapa hari menghilang, rupanya kau sedang bersenang-senang dengan pria aneh yang kau temui di klub ini. Benjamin menuding ke arah Jess yang masih berusaha menyembunyikan wajahnya di dalam kegelapan. Tenanglah Benjamin, tidak terjadi apapun antara aku dan pria yang kau anggap aneh ini. Hanya kebetulan kami sedang jalan bersama. Dia yang membantuku untuk mencari keberadaan ayahku. Omong-omong soal ayahku, apakah kau tahu di mana dia berada saat ini? Kau bahkan berada di rumahnya. Artinya, engkau memiliki akses untuk masuk ke sini kan? Bagaimana kau bisa? Ren menatap Benjamin dengan curiga. Apa kau dan ayah bersekongkol untuk mengerjaiku? Ya, baiklah. Sekitar 2 minggu yang lalu, ayahmu meminta tolong padaku untuk datang ke sini dan mengambil barang. Lebih tepatnya, dia memintaku untuk mengambil paket yang sedang dia tunggu. Paket? Saat itu Jess dan Ren benar-benar tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Benjamin. Iya,
Ayahmu bilang dia tidak ingin merepotkanmu. Dia tahu kau sedang sibuk dengan pekerjaan barumu. Kau yang memberitahu ayahku tentang keadaanku selama ini. Rin tak percaya. Aku tidak punya pilihan. Aku juga tak mungkin terus berbohong. Apa salahnya mengatakan kau memang punya pekerjaan baru kan? Kau juga yang mengatakan aku cuti dari kampus kan? Karena itu dia jadi khawatir dan terus berusaha menghubungiku. Rin memutar bola matanya ke atas. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Dan paket apa yang kau maksud? Ayahmu meminta bantuanku untuk datang ke sini dan mengambil paket yang dikirim dari kampung halamannya sekitar 2 minggu yang lalu. Dia memberikan kunci rumah jika sewaktu-waktu aku harus masuk. Dan kau menerima paket itu, mengantarnya pada ayahku. Apa isi paket itu tepatnya? Kau lebih tertarik dengan paket itu daripada keberadaan ayahmu. Gantian Benjamin yang memutar bola matanya ke atas tak percaya. Jawab saja, apa kau melihat isi paket itu? Apa tepatnya? Dan apa yang dilakukan ayahku dengan paket itu? Benjamin terlihat tampak berpikir dan wajahnya menjadi muram seketika. Terlihat sekali dia sedang menyembunyikan sesuatu. Rin tak sabar lagi dengan kebongkaman Benjamin. Dengan cepat dia menarik kaus pemuda itu. Ben menahan nafas ketika Rin mendongakkan wajah. Mata mereka saling bertatap. Tinggi Rin hanya sampai ke pundak Ben, tapi gadis itu sangat mengancam, bahkan membuat Ben sampai gemetar. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Desis Rin. Bisa kamu mundur sedikit dan memberi ruang untukku bernapas? Ben memperlihatkan gigi-giginya yang saling bergembaletuk. Rin melepaskan pegangannya pada kaos Ben dan mulai mundur selangkah untuk memberikan ruang pada pemuda itu. Sebenarnya, ketika aku kembali ke rumah sakit sambil membawa paket itu, aku tak sengaja melihat Tuan Orwell sedang mengepak barang-barangnya di rumah sakit. Aku pikir dia akan pulang dari rumah sakit, tapi yang aku tahu, kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Karena itu, aku diam saja dan berpura-pura tidak melihat apapun. Jadi, dia pergi atas kemauannya sendiri. Rin tak percaya dengan apa yang didengar dari pengakuan Ben. Karena aku merasa khawatir jika ayahmu akan melakukan hal yang membahayakan kesehatannya, maka aku terus memantaunya di rumah sakit. Ketika dia harus keluar dan melakukan terapi, aku memeriksa tas yang sudah dia kemas dan disembunyikan di lemari. Apakah dia memasukkan paket itu ke dalam tasnya? Ben menggeleng. Kau tak akan percaya dengan apa yang aku lihat. Dia mengepak tasnya sampai penuh dengan beragam senjata. Senjata? Rin hampir saja tersedak tak percaya. Bagaimana mungkin ayahku bisa menyimpan senjata di dalam rumah sakit? Aku juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan semua pisau, belati, bahkan pedang. Lebih aneh lagi, senjata-senjata itu seperti senjata kuno yang sengaja dibuat untuk keperluan kostum Halloween. Rin melirik pada Jess. Haruskah aku katakan padanya? Aku tak peduli, tapi waktu kita di sini tidak banyak. Aku tak peduli ayahmu ditemukan atau tidak. Jika masa liburanmu habis, kita harus segera kembali ke istana. Beberapa menit yang lalu, kau bersikeras ingin menemukan ayahku. Sekarang, kau... Karena aku harus mengkonfirmasi sesuatu padanya. Apa itu tepatnya? Tanya Rin. Ben langsung memotong pembicaraan mereka. Hai guys, bisa kalian jelaskan padaku, ada apa ini? Rin, siapa sebenarnya pria ini? Apa hubungan kalian?
Sebenarnya, Jess adalah bosku. Rin menunduk dan mengalihkan pandangan dari Ben. Dia merasa bersalah. Apa kau sungguh tak mengingatku? Jess menyeringai ke arah Ben. Dia tak lagi ragu memperlihatkan wajah buruk rupanya akibat runa-runa kutukan. Ben terkejut. Dia membuka mata lebar dan memperhatikan wajah Jess yang aneh di pemahamannya. Tunggu, maksudmu di klub malam itu kan? Rin meminta penjelasan Jess. Tidak, jauh sebelumnya di hutan Darkwood. Tidak mungkin dia tidak mengingatku. Jess memiringkan bibir dengan sinis. Jelas-jelas kami berhadapan di hutan Darkwood malam itu. Tapi entah bagaimana dia bisa meloloskan diri dari para serigala. Rin menganga tak percaya. Dia bergantian menatap Jess dan Ben. Jadi, Ben memang ada di hutan Darkwood malam itu. Memori itu bukan sekadar mimpiku belaka. Kau bisa mencari jawaban itu langsung dari mulutnya. Jess menyindir Ben yang masih berpura-pura tak tahu apa-apa. Ketika Rin berbalik pada Ben dan mencoba mengklarifikasi apakah sosok yang dia temui di hutan memang Ben, ataukah itu hanya mimpi dan imajinasi Rin belaka, akan tetapi tepat pada saat itu terdengar seseorang menggerak-gerakkan gerendel gerbang hingga berbunyi nyaring. Ben segera menuju ke jendela lantai 2 yang berhadapan langsung dengan pintu pagar. Dari balik jendela, Ben bisa melihat dengan jelas siapa yang membuat keributan di depan. Guys, Ben berlari kembali ke tempat Rin dan Jess berada. Ada yang datang. Rin dan Jess kaget. Apa itu ayahku? Ben melirik keluar jendela dan melihat keluar pagar yang berusaha dibuka oleh seseorang. Dia menggeleng. Bukan Tuan Orwell, tapi ada seorang perempuan dan 2 laki-laki di sana. Rin, apa kau mengenal mereka? Ataukah mereka tinggal di lantai dasar? Perempuan dan laki-laki. Jess yang penasaran pun akhirnya berlari menyerbangi ruangan dan ikut mengintip di balik jendela. Jess mendesis, 2 pria itu warlock. Warlock? Apa maksudmu? Ben kebingungan. Apa itu istilah keren untuk menyebut seseorang? Tak ada yang menjawab rasa ingin tahu Ben. Kenapa ada warlock datang ke rumah ayahku? Rin pun menyusul kedua pria itu dan ikut mengintip. Kau mengenali mereka, Rin? Tanya Ben. 2 laki-laki itu, aku tidak tahu. Tapi perempuan itu, dia adalah Clarissa, mantan kekasih ayahku. Karena perempuan itu juga, aku memutuskan keluar dari rumah ini. Jess mundur dari jendela dan terlihat mulai panik. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi jalan satu-satunya hanya melalui pintu depan. Gang yang kita lalui untuk masuk tadi juga akan membawa kita kembali ke depan. Benjamin berteriak dengan panik. Mereka masuk. Mereka berhasil membuka pintu gerbang. Padahal aku yakin sudah menguncinya dengan tepat ketika masuk ke sini. Itu tidak aneh. Clarissa pasti masih menyimpan kunci rumah ini. Gumam Rin. Tapi untuk apa dia ke sini saat ayahku tak ada dan membawa 2 orang pria? Jess terlihat sangat resah. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya di depan Benjamin karena Jess tahu siapa Ben sebenarnya. Jess melihat ke sekitar berusaha dengan keras mencari jalan keluar. Mereka akan naik ke sini. Aku tidak ingin Clarissa menemukanku di sini. Aku benci padanya. Jess dan Ben mencari-cari tempat untuk bersembunyi. Rin tiba-tiba jalan menuju salah satu rak buku besar di tengah-tengah ruangan. Ayahku adalah seorang sejarawan.
Dia suka membaca buku-buku sejarah, terutama yang berfokus sejarah makhluk-makhluk mitologi. Ayah memiliki apartemen ini bukan tanpa sebab. Bukan saatnya memperkenalkan tentang ayahmu pada kekasihmu, Rin, sindir Ben. Mereka mendengar suara langkah-langkah kaki yang mendekat ke lantai 2. Bahkan Rin bisa mendengar suara anak kunci yang saling berdenting di depan pintu. Maksudku, ayah tidak memilih apartemen secara serampangan. Ada tujuan dia memilih rumah ini. Rin menggeser salah satu rak buku hingga terbuka. Sebuah ruangan yang cukup luas ada di baliknya. Rin menarik Jess agar masuk ke sana dan Benjamin mengikuti mereka di belakang. Rin kembali menutup lemari buku itu. Mereka bertiga bersembunyi di dalam ruangan yang sempit, pengap, dan gelap. Tepat setelah Rin menutup kembali rak buku, pintu depan terbuka. Clarissa dan 2 pria yang datang bersamanya masuk begitu saja setelah menyalakan saklar lampu. Cahaya lampu membanjiri ruang tengah. Beberapa cahaya sampai menembus celah rak buku dan sedikit menerangi ruangan tempat Rin bersembunyi. Diam-diam Rin bersyukur karena mereka membiarkan rumah dalam keadaan gelap. Aku baru tahu jika di rumah ayahmu ada tempat seperti ini, bisik Ben tajuk. Jika kau memperhatikan lebih jelas, ruangan ini sebenarnya tempat penyimpanan yang sengaja digunakan oleh ayahku untuk menyimpan benda-benda bersejarah miliknya. Selain sejarawan, dia juga suka menjual beli benda-benda antik. Dia seorang juru taksir barang antik, tanya Jess. Ren menghendik bahu. Tapi, kenapa kita harus bersembunyi? Bukankah ini rumah Tuan Orwell? Kau lebih berhak pada rumah ini daripada 3 orang asing di depan sana, kan? Ben menatap Ren tak percaya. Seharusnya kau cukup mengusir mereka dari sini, kan Ren? Kau memang bodoh, atau kau berpura-pura bodoh, sindir Jess. Bisa kalian tenang, atau kita akan ketahuan. Rin kesal pada kedua pria itu yang terus saja bertengkar. Kau tinggal di sini bersamanya? Tanya salah satu pria yang datang bersama Clarissa. Rin mengabaikan Ben dan Jess selalu meraba rak buku dan mencari celah untuk mengintip keluar. Samar-samar dia bisa melihat Clarissa berdiri di tengah ruangan bersama 2 pria aneh itu. Wajah kedua pria itu sangat pucat dan kepalanya botak. Rasanya aku pernah melihat mereka. Tapi di mana ya? Pikir Rin. Tidak juga, jawab Clarissa. Sudah lama aku keluar dari rumah ini. Hubungan kami tidak terlalu baik sejak setahun yang lalu. Dia sakit dan... Apa kau yakin dia menyimpan benda itu di sini? Aku sudah mencarinya di rumah sakit dan dia tidak menyimpan benda itu di sana. Aku juga sudah beberapa kali datang ke sini. Benda itu pun tak ada. Aku tidak tahu di mana dia menyimpannya. Terlihat 2 pria botak itu mulai mengobrak-abrik semua benda yang ada di sana. Rin terlonjak saat salah satu dari mereka menyingkirkan deretan buku di rak tempat Rin mengintip. Gadis itu takut ketahuan. Jess dengan cepat menariknya agar menjauh dari rak. Mereka semua terdiam. Saking tegangnya, Rin sampai tak sadar bahwa mereka menahan nafas cukup lama. Tengkuk Rin meremang karena hembusan nafas udara yang hangat dari nafas Ben. Pemuda itu berdiri terlalu dekat di belakangnya, sedangkan Jess memilih berdiri di sudut sambil masih memegangi tangan Rin. Apa yang sedang mereka cari? Bisik Ben. Sepertinya mereka mencari barang yang sama seperti yang sedang kita cari saat ini, ujar Jess. Rin dan Jess bersamaan melirik ke arah Ben. Ben, hanya kau yang tahu benda apa itu.
Dan di mana ayahku menyimpannya? Aku tidak tahu. Sungguh, benda apa yang kalian maksudkan? Apakah mereka pelanggan ayahmu? Bukankah Tuan Orwell, juru tasir barang antik? Mata Jess memerah dalam kegelapan, cakar-cakar panjang hitamnya mulai mencuat dari ujung-ujung jari. Dia mencoba menyerang Ben dari samping.